Tapi kalau disinggung tentang masalah manajemen, tentang marketing, tentang apa, semangat dia. Karena dia punya ta'alluqul qalbi bidunya, ketergantungan hati dengan dunia. Baik, kembali ke sini. Jadi ketika dimotivasi seperti itu, bahkan sampai dalam kegiatan-kegiatan motivasi hijrah. Orang ketika dimotivasi hijrah itu gimana, Pak? Kamu kalau nggak hijrah, nanti hartamu nggak berkah. Kamu ketika tidak hijrah, nanti hidupmu susah. Pendapatanmu akan seret. Harta kamu cepat rusak dan seterusnya. Akhirnya dia hijrah, meninggalkan sebagian harta, tujuannya untuk mencari harta yang lain. Sehingga banyak sekali ya motivasi hijrah yang ditanamkan oleh masyarakat. Meninggalkan sebagian dunia untuk mencari dunia yang lain. Ada sebagian orang ketika dia meninggalkan pekerjaan yang haram. Nah, saat dia meninggalkan pekerjaan yang haram, ternyata dia nggak kunjung bisa mendapatkan penghasilan yang halal yang jumlahnya banyak. Terus dia mutung. Saat dia mutung dia sedih. Nyesel, kenapa dulu saya keluar dari bank? Dia menyesal kenapa keluar dari lembaga keuangan ribawi. Karena menurut dia pendapatan yang baru ini tidak lebih banyak, tidak lebih hebat dibandingkan pendapatan sebelumnya. Dalam batinnya dia berkomentar, katanya hijrah itu ketika orang hijrah nanti akan digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih banyak. Digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih besar. Jaminan itu ada di mana? Kok sampai Anda mengharuskan demikian? Loh, tapi kata para dai, para ustadz itu kalau kamu hijrah nanti hartamu akan semakin berkah, semakin bertambah. Ya itu motivasi, tapi jangan dipercaya. Tujuan kita hijrah bukan untuk itu. Tujuan kita hijrah yang paling tinggi adalah karena kita sadar akhirat. Dan kita ingin agar harta yang kita miliki jangan sampai menjadi sumber musibah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ada banyak sekali sahabat yang ketika mereka hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, sampai mati belum mendapatkan hasil dunia sepeser pun. Sampai mati itu belum mendapatkan hasil dunia sepeser pun. Abdurrahman bin Auf pada waktu di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf ketika itu mau berbuka puasa. Di depan beliau ada banyak sekali hidangan makanan. Dan di zaman Umar, harta kaum muslimin itu melimpah. Kenapa melimpah, Pak? Karena kaum muslimin telah berhasil menaklukkan sampai Persia. Kaum muslimin telah melakukan futuhat, penaklukan-penaklukan daerah di Romawi. Sehingga mereka bisa mendapatkan ghanimah yang banyak. Maka tingkat kesejahteraan kaum muslimin di masa Khulafaur Rasyidin itu meningkat. Tidak sebagaimana awal-awal ketika dakwah Islam itu sedang masuk di berbagai daerah di sekitar Jazirah Arab. Abdurrahman bin Auf dalam posisi ketika beliau hendak berbuka puasa, di depannya ini Masya Allah banyak sekali hidangan makanan. Kemudian masuklah maghrib. Dan Abdurrahman ketika melihat banyak hidangan, beliau malah menangis. Beliau menangis, kemudian beliau mengatakan, Qutila Mus'abun wa huwa khairum minni. Beliau teringat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair terbunuh dalam peristiwa perang Uhud, padahal beliau lebih baik daripada aku. Karena Mus'ab itu sampai meninggal dunia belum menikmati hasil dakwah Islam dari sisi materi dunia. Sehingga ketika beliau meninggal dunia, beliau hanya memiliki satu helai kain. Kemudian itu yang dijadikan sebagai kafannya. Saat ditutupkan ke kepala, kakinya kelihatan, ditutupkan di kaki, kepalanya
kelihatan. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta tutupkan kepala, kakinya ditutupi dengan apa Pak? Dengan rumput. Coba, ada nggak manusia yang paling miskin di Indonesia yang ketika mati dia nggak punya kain kafan? Selain satu helai kain. Ketika ditutupkan ke kepalanya, kakinya kelihatan, lalu kakinya ditutupi koran. Kemudian ketika ditutupi koran, baru dimakamkan. Disolati lalu dimakamkan. Kita nggak menjumpai suasana seperti itu. Mus'ab seperti ini kondisinya. Sehingga beliau memperjuangkan Islam. Dan berkali-kali mendapatkan tekanan dari orang kafir. Lalu beliau datang ke Madinah memperjuangkan Islam. Sampai akhirnya beliau meninggal pada waktu peristiwa perang Uhud. Sepeser pun beliau belum mendapatkan keuntungan duniawi. Itu yang diingat oleh Abdurrahman bin Auf. Dulu awal-awal dakwah ahlu sunnah di Indonesia, nggak ada Pak acara seperti ini, nggak ada. Muflen di hotel atau di villa atau di apa, itu belum ada. Kajian kami dari masjid ke masjid yang kadang diusir, kadang ditolak. Dan kalaupun ada makanan hanya snack-snack kecil. Isinya daurah yang ngisi mungkin bahasanya tidak seenak sebagaimana para asatidah yang saat ini didengerin. Ada yang bahasanya lembut, ada yang bahasanya aneka bahasa, bisa Anda pilih kan gitu ya. Ustadz ini karakter ngisinya kayak gini, Ustadz ini gayanya seperti ini. Itu ada di sekarang, dulu enggak ada kayak gitu. Semuanya linear satu arah. Sehingga bagi mereka yang tidak terbiasa mendengarkan doktrin, ikut kajian seperti ini tidak mau. Sehingga ketika kajian kadang tidur, kadang ngantuk, dimarahi oleh ustadznya, itu hal yang biasa. Dan rata-rata pembahasannya masalah tauhid. Belum pernah ada yang nyinggung masalah muamalah. Tapi kalau kemudian bagi mereka yang nggak sabar, di waktu itu mutung. Tidak mau dia belajar. Sehingga dalam tahap itu yang jumlahnya masih sedikit. Di Jogja masih sedikit. Di daerah yang lain juga masih sedikit rata-rata. Dakwah belum begitu banyak berkembang. Tapi melalui mereka yang bersabar ketika mendengarkan dakwah itu, kita bisa merasakan manfaatnya sampai sekarang. Sehingga dakwah tauhid dikemas dengan aneka bahasa yang berwarna-warni. Lebih enak didengerin misalnya, karena suasananya sudah berubah. Lebih sesuai dengan bahasa anak muda. Dulu enggak ada Pak kayak gitu. Adanya bahasa-bahasa kitab. Tayyib. Karena itu barangkali Anda menerima dakwah yang sudah bergabung tapi belakangan Anda menerima dakwah seperti ini sudah dalam kemasan indah. Sudah dalam kemasan nyaman untuk diikuti. Bahkan disampaikan di hotel, disampaikan di villa, dan seterusnya. Yang mungkin dulu ketika hadir di majelis ilmu di masjid, itu masih susah untuk diterima. Banyak sebagian mahasiswa yang kadang gak mau mendengarkan, karena bahasanya tidak enak untuk didengar. Secara bahasa ya. Atau metode penyampaiannya yang terlalu monoton. Dan aneka komentar-komentar yang lainnya. Perubahan itu belakangan terjadi. Walhamdulillah. Karena itu jamaah yang kami hormati, nikmat ini tolong jangan disia-siakan. Pertahankan dengan maksimal, dengan baik, agar kita bisa istiqomah sampai akhir hayat. Tayyib. Kemudian bagian akhir ya. Kewajiban utama dalam masalah harta bagi kaum muslimin adalah membayar apa Pak? Zakat. Dan alhamdulillah kesadaran masyarakat untuk berzakat belakangan cukup besar. Meskipun masih banyak orang yang gak ngerti tentang bagaimana cara ngitung zakat. Oleh karena itu di kesempatan kali ini sebagai sesi yang terakhir, nanti insya Allah kami akan mengajak Anda untuk belajar zakat. Sudah? Sudah siap insya Allah? Baik, yang belakang bangun dulu ya. Bangun yang belakang. Ada yang tidur nggak di belakang? Yang tidur di belakang bangunin Pak. Nggak ada kan? Alhamdulillah. Baik. Tolong yang ngerokok dimatikan tuh yang ngerokok ya. Ada yang ngerokok nggak?
Enggak ada, alhamdulillah. Baik, silakan merapat Pak di depan Pak. Bapak silakan merapat. Saya gunakan papan ini ya. Ini Masya Allah, ada kertasnya. Cara nulisnya gimana ini? Ya? Ada yang bawa spidol? Bawa spidol Pak. Kita insya Allah akan membahas masalah zakat ya. Jadi kewajiban harta, kelihatan ini? Kelihatan? Kelihatan ya? Kewajiban harta itu beragam. Kewajiban harta itu beragam. Sebutkan 3 macam kewajiban harta. 1, zakat. 2, nafkah. 3, apa? Bayar fidyah kalau orang tidak puasa. Kemudian 4, bayar utang ya wes. 5, bayar dam bagi mereka yang haji tamattu. 6, bayar kafaroh ya bagi mereka yang melanggar sumpah atau melakukan dihar. Tahu dihar ya? Yang dibahas dalam fikih keluarga. Baik, itu semuanya adalah kewajiban harta, di mana orang punya kewajiban untuk mengeluarkan sesuatu karena dia melanggar atau karena dia sudah mencapai kondisi tertentu. Paham ya? Baik. Nah, kewajiban harta disebabkan karena orang memiliki kondisi tertentu yang dia masuk sebagai rukun Islam adalah zakat. Kewajiban harta yang dia masuk sebagai rukun Islam dan dia disyaratkan setelah mencapai kondisi tertentu adalah zakat. Baik. Zakat telah dijelaskan dalam syariat ini sangat lengkap. Sehingga dari hulu sampai hilir semuanya lengkap. Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa syariat zakat itu sangat lengkap dengan menggunakan teorinya wartawan, yaitu 5W1H. Anda mau tanya apapun tentang zakat dengan menggunakan pendekatan ini ada jawabannya. What? Apa yang harus dizakati? Ada penjelasannya. Kemudian, when? Kapan orang mengeluarkan zakat? Ada penjelasannya. Kemudian, where? Di mana? Kepada siapa orang harus menyalurkan zakat? Ada penjelasannya. Terus siapa lagi? Who? Siapa yang berkewajiban untuk bayar zakat? Ada keterangannya. Terus apa lagi? Why? Latar belakang. Kenapa kita harus bayar zakat? Ada keterangannya. How? Bagaimana orang harus membayar zakat? Ada keterangannya. Karena itu, mengingat dia sudah lengkap, maka zakat adalah ibadah mahdhoh. Ibadah mahdhoh. Mahdhoh itu apa sih? Mahdhoh. Ibadah mahdhoh, kenal Pak istilah itu ya? Apa yang dimaksud dengan ibadah mahdhoh? Dapat hadiah. Ada tata caranya. Ada nggak ibadah yang tanpa tata cara? Ada nggak ibadah tanpa tata cara? Sedekah. Sedekah itu mahdhoh atau bukan? Bukan. Masya Allah. Baik, dapat hadiah Kang. Itu hadiah atau apa itu? Hadiah ya? Iya, itu ada sekepok hadiah. Masya Allah. Nah, dapat hadiah. Angkat tangan Pak yang dapat hadiah. Alhamdulillah. Baik. Ibadah mahdhoh artinya adalah ibadah murni. Mahdhoh itu artinya murni. Disebut sebagai ibadah mahdhoh karena andaikan tidak ada wahyu, manusia tidak bisa berinovasi. Sehingga adanya Nabi itu menjelaskan ibadah mahdhoh ini. Oleh karena itu, dalam ibadah yang sifatnya mahdhoh,
dilarang inovasi. Tidak boleh ada inovasi. Maka dalam ibadah yang sifatnya mahdhah, orang tidak boleh membuat tata cara sendiri, model sendiri, membuat inovasi sendiri, tidak boleh. Nah, di masyarakat kita, zakat ini terkadang jadi korban inovasi. Contohnya apa, Pak? Zakat diinvestasikan. Ada istilah zakat profesi. Kemudian ada zakat apa lagi? Zakat pendapatan dan seterusnya. Itu adalah hasil inovasi yang terjadi pada zakat. Maka insya Allah nanti kita akan bahas agar kita tahu seperti apa sih cara bayar zakat yang benar. Jadi yang perlu diingat, syariat telah menyediakan aturan zakat itu lengkap, sehingga dari hulu sampai hilir semuanya lengkap, maka seharusnya kita tidak perlu inovasi, cukup ikuti apa yang ada. Nah, sekarang kita awali terlebih dahulu dari pembahasan objek zakat. Objek zakat. Apakah semua harta itu dizakati? Apakah semua harta itu dizakati? Tidak. Harta yang dizakati sifatnya terbatas, sehingga objek zakat itu terbatas. Karena terbatas, maka kita punya kaidah, hukum asal harta tidak dizakati kecuali yang diwajibkan oleh syariat untuk dizakati. Makanya kita bisa sebut terbatas. Hukum asal harta itu tidak dizakati kecuali yang wajib dizakati. Baik, saya mau tanya, Tupperware itu dizakati atau tidak, ibu-ibu? Dizakati atau tidak? Ya? Hah? Tergantung apa? Tergantung pemanfaatannya. Tupperware itu dizakati atau tidak? Anda simpan atau dizakati? Biasanya Anda yang punya Tupperware itu disimpan saja atau dizakati? Disimpan. Suaminya pakai aja dimarahi ya. Baik. Sehingga hukum asalnya sesuatu itu tidak dizakati karena objek zakat itu sifatnya terbatas. Sudah? Terus yang terbatas ini apa saja? Yang terbatas ini apa saja? Yang terbatas ini kalau saya bagi, bisa kita bagi jadi dua. Harta itu ada yang liquid, ada yang non-liquid. Yang liquid ada dua, emas dan perak. Kemudian turunannya ada uang baik kartal, digital, kemudian kripto, lalu e-money dan seterusnya, itu ada di sini semua. Karena dia adalah properti yang sifatnya liquid. Kemudian yang non-liquid itu ada dua. Yang pertama, objek dagangan. Yang kedua, objek apa? Kebalikannya apa, Pak? Bukan, kebalikan yang tidak diperdagangkan itu apa? Objek inden gitu aja ya. Objek apa? Barang, Bapak punya tanah, punya rumah, punya perabotan. Aset gitu aja. Aset. Sudah? Ini ya. Jadi yang non-liquid ada yang dia diperdagangkan, ada yang statusnya hanya sebagai aset. Sudah? Kemudian saya petakan ya. Yang dizakati, semua liquid dizakati.
Ini saya kasih label Z. Yang kedua, objek dagangan. Menurut pendapat jumhur ulama ini dizakati. Kalaupun ada yang berpendapat tidak wajib zakat, memang ada yang berpendapat demikian, itu pendapatnya Syekh Albani. Dan kalau di Indonesia, wallahu a'lam benar atau tidak, saya pernah dengar itu pendapatnya Ustadz Badrus Salam. Jadi beliau menganggap bahwasanya barang dagangan tidak wajib dizakati, mengikuti pendapatnya Syekh Albani. Tapi jumhur ulama 4 mazhab mengatakan bahwa barang dagangan wajib dizakati. Sudah? Kemudian untuk objek aset ini dibagi lagi ya. Objek aset. Ada yang berkembang. Ada yang berkembang. Berkembang ini contohnya binatang, ternak. Kemudian hasil pertanian. Untuk dua ini dizakati. Kita kasih tanda Z. Yang kedua, tidak berkembang. Tidak berkembang. Yang tidak berkembang ini disebut dengan mal kinyah. Tulisannya kayak gini, kinyah. Mal kinyah, harta kinyah adalah harta yang menjadi aset kita dan dia tidak berkembang. Contohnya apa? Rumah, mobil, tanah, perabotan, tupperware, baju. Anda punya lemari 10. Kemudian piring di rumah itu kan ada sampai 5 lusin Pak ya. Gelasnya sekian lusin, itu semuanya tidak wajib dizakati karena dia tidak berkembang. Paham insyaallah? Baik. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat petanya ya. Lihat petanya, maka liquid semuanya dizakati, non liquid objek dagangan yang dizakati, kemudian yang aset yang berkembang yaitu ternak dan hasil pertanian yang dizakati. Paham insyaallah? Berarti ada berapa jenis zakat di sini? Ada berapa jenis zakat? Kita hitung ya. 1, emas dan perak. Ini yang disebut dengan zakat mal. Objek perdagangan. Ini yang disebut dengan zakat tijarah. Zakat tijarah. Lalu binatang ternak. Ini yang disebut dengan zakat masyiyah. Kemudian hasil pertanian. Ini yang disebut dengan zakat zira'ah. Ada berapa? 4. Coba bisa diulang. Zakat mal, zakat tijarah, zakat masyiyah, zakat zira'ah. Ada 4. Tambah 1 lagi, rikaz. Tapi rikaz ini kasusnya jarang. Rikaz, sebutannya bukan zakat rikaz, tapi sebutannya rikaz. Rikaz saja. Ini adalah harta karun. Harta karun. Harta karun berarti dia benda berharga yang sudah jadi ditemukan di dalam tanah.